gimana Kak Hafiz? Jadi kalau kita berbicara tentang hukum ya, berbicara tentang hukum itu adalah jadi berarti yang bertanya ini kan perempuan. Sebagai seorang perempuan, ya memang dia secara hukum Islam tidak ada kewajiban saya bilang tidak ada kewajiban, bukan berarti tidak boleh, tapi tidak ada kewajiban dia untuk mengurusin dari adik-beradiknya, tidak ada kewajiban. Ya, memberi nafkah atau juga memberi kepada dia rumah tinggal ya, tidak ada kewajiban bagi dia. Dia sebagai seorang istri justru dia punya kewajiban untuk meraihkan keluarganya. Dia harus servis suaminya dengan baik, dia harus layani suami dengan baik, dan dia juga harus mendidik dan berbuat baik kepada anak-anaknya, seperti itu. Ya, ini akan lebih wajib bagi dirinya, inilah wajibnya dia. Ya, kalau sampai keberadaan adik-beradik ini akan mengganggu ketenangan dan ketentraman dan keharmonisan rumah tangga, kebetulan rumahnya itu kecil, sekarang anak-anaknya sudah semakin besar, ya, kemudian suaminya juga akan pasti tidak akan tenang apabila bercampur pada rumahnya dia kecil, maka membuat itu suasana rumah tangga atau suasana rumah itu tidak selesai lagi, begitu ya. Maka dia harus mengerti bahwa dia harus lebih pentingkan kepada famili, karena inilah yang lebih wajib bagi dirinya. Terus bagaimana solusinya? Dia sudah bertahun-tahun bersama adik-beradiknya yang ada di situ. Kita lebih baik berbicara kepada orang itu secara hati ke hati dan secara terus terang, jangan dipendam. Masalah itu jangan dipendam. Karena kalau masalah dipendam, itu kita akan sakit, satu. Yang kedua, kita akan tekanan batin. Yang ketiga, kita nanti justru akan berekspresi, wajah kita berubah, sikap kita berubah kepada adik-adik kita itu. Jadi akan jadi masalah juga. Otomatis ketika kita tidak suka, ketika keberadaan adik itu, kita tidak terus terang dan kita tidak berbicara sama dia, akan muncullah wajah kita tidak sedap dipandang. Omongan kita akan kasar, sikap kita akan tidak sedap. Akhirnya dia akan ada perasaan, ada apa sih yang saya punya kakak ini kok seperti ini kan gitu. Akhirnya malah terjadi. Maka lebih bagus ketika tidak ada suami, taruhlah mungkin kita pergi ke mana, ke restoran atau pergi ke mana yang kita bisa bertiga bermusyawarah sama adik itu. Ya, kita bicara, adik, sekarang masalahnya itu seperti ini, begini. Terus terang aja, sampaikan terus terang. Yang dengan kita tidak, jangan dibangun dengan kebencian kepada adik, kita dibangun dengan rasa sayang, rasa cinta. Tapi kita sekarang, saya sedang punya masalah dengan keadaan kamu seperti ini. Itu macam mana kira-kira? Kamu punya pendapat bagaimana? Dibicarakan terus terang aja. Apa yang terjadi dibicarakan terus terang. Sehingga adik itu nanti juga akan berbicara, dia begini. Barangkali bisa menyewa rumah lain, begitu bisa jadikan. Barangkali adik itu nanti akan punya kesemangatan untuk bekerja, sehingga dia akan bisa punya penghasilan untuk sewa rumah. Karena dia tidak lagi memiliki tempat tinggal, gitu kan. Sehingga dia dengan omongan itu dia akan semakin bekerja. Karena orang itu kalau biasanya selalu ditolong saja, sehingga dia tidak memiliki sebuah dorongan untuk maju, dorongan untuk bergerak, menyelesaikan masalahnya, karena dia sudah ada gantungan. Jadi ada hikmahnya juga kalau kita bicara dengan terus terang. Jadi kata orang Arab, as-sorahah rohah. Sorahah rohah. Artinya kalau kita berterus terang dengan apa adanya, berbicara dengan apa adanya, itu akan selesai hati kita. Enak kita punya hati. Jangan ditutup-tutupi, tapi akhirnya kita akan bertemburut dan bermuka masam kepada orang lain. Ya, karena kita tutup-tutupi hati. Maka kalau kita punya masalah dengan suami, kan masalah dengan siapapun tuh gitu, terus terang aja.
ngomong aja secara jujur, begini keadaannya begini begini gini." "Oh, enggak silahkan, kira-kira bagaimana sih kalau saya punya masalah seperti ini?" Terus begitu.